Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Jihan Novita. Saudara, sebuah mobil travel minibus menabrak bagian belakang truk di kilometer 188 tol Cisumdawu. Kejadian ini membuat 3 orang dilaporkan tewas. Mobil travel Bineka menabrak bagian belakang truk saat melintas di tol Cisumdawu kilometer 188. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kecelakaan, namun diketahui terdapat korban luka. Dan ada 3 korban yang dilaporkan tewas akibat kecelakaan ini, dan korban telah dibawa ke RSUD Sumedang, Jawa Barat. Informasi selengkapnya terkait dengan kecelakaan minibus di tol Cisumdawu yang menyebabkan 3 orang dilaporkan tewas. Kita akan tanyakan langsung informasi selengkapnya dengan jurnalis Kompas TV, ada Fadlianto Sugiono di sana. Fadli, berapa total korban sejauh ini akibat kecelakaan di tol Cisumdawu? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat di lokasi bahwa kecelakaan maut yang terjadi antara minibus bermuatan penumpang travel dari Bineka menabrak pantat Puso yang sedang berjalan di ruas tol Cisumdawu. Tepatnya terjadi di kilometer 189, tepatnya di desa Cimalaka, mengakibatkan 3 orang meninggal di lokasi kejadian dan lainnya mengalami luka sedang dirawat di rumah sakit Sumedang. Jihan. Ya, 3 orang dilaporkan tewas dan beberapa lainnya dilaporkan luka. Lalu sejauh ini selain memang evakuasi korban yang sudah dilakukan ke RSUD Subang, ini apalagi yang saat ini dilakukan di TKP? Ya, dari informasi yang kami dapat dari Kasat Lantas dan Kepolisian Resort Sumedang, pihaknya masih melakukan pengamanan lokasi. Fadli? Ya, nampaknya sambungan telepon dengan jurnalis Kompas TV, Fadlianto Sugiono terganggu. Dan tadi dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV, Fadlianto Sugiono, bahwa kecelakaan yang terjadi di tol Cisumdawu, tepatnya di kawasan Desa Mandala Herang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini menyebabkan 3 orang tewas dan beberapa lainnya terluka. Dan seluruh korban saat ini telah dibawa ke RSUD Sumedang, Jawa Barat. Dan kita akan coba kembali untuk menghubungi dan tersambung dengan jurnalis Kompas TV, Fadlianto Sugiono. Fadli? Ya, siap. Ya, selain proses evakuasi korban yang sudah dilakukan saat ini, apa yang sedang dilakukan di lokasi kejadian atau lokasi tempat kecelakaan? Ya, di lokasi sejumlah petugas baik dari PJR maupun Kasat Lantas Polres Sumedang masih melakukan bersih-bersih bekas terjadinya kecelakaan. Dan untuk kendaraan atau bangkai kendaraan, kedua kendaraan akan dilakukan dievakuasi ke lokasi yang lebih aman untuk menghindari terjadi kecelakaan atau antisipasi kecelakaan kendaraan lainnya. Jihan. Iya, Fadli, saat kecelakaan salah satu yang terlibat adalah mobil travel ini. Apakah sudah diketahui berapa jumlah penumpang yang berada di dalam mobil travel tersebut? Untuk jumlah penumpang kami masih menunggu informasi secara valid dari pihak kepolisian lalu lintas Sumedang, karena kita masih menunggu proses wawancara dengan kepolisian dari Polres Sumedang. Namun demikian suasana di lokasi dan korban sudah dievakuasi semuanya di rumah sakit Sumedang. Demikian, Jihan. Apakah seluruh korban ini berasal dari mobil travel atau memang ada juga yang dari truk Fuso ini? Ya, betul bahwa dari informasi yang kami dapat di lokasi dari pihak kepolisian bahwa korban baik yang meninggal maupun yang luka itu adalah salah satu kendaraan minibus
yang berpenumpang lumayan banyak, tapi kita belum diketahui nih untuk jumlah totalnya dari berapa penumpang yang ada di minibus tersebut. Ya. Ya, saat kecelakaan apakah arus lalu lintas di tol Cisumdawu ini dialihkan atau bagaimana pengalihan rekayasa lalu lintasnya di sana? Kalau dari informasi yang kami dapat bahwa di lokasi hanya dilakukan secara buka tutup ya, untuk menghindari kemacetan di lokasi terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan 3 meninggal. Ya. Lalu saat ini bagaimana sejauh mana untuk proses pemindahan dari mobil atau kendaraan yang terlibat kecelakaan di sana, Fadli? Ya, informasi dari kepolisian bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan evakuasi kedua bangkai yang bangkai kendaraan yang masih di ruas area tol Cisumdawu. Ya. Bisa Anda ceritakan ini lokasi TKP di tol Cisumdawu ini apakah dalam keadaan atau jalannya menurun atau menanjak seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan gambaran lokasi kecelakaannya, Fadli? Ya, kalau melihat dari lokasi kondisi jalan ruas tol tidak begitu menanjak ataupun turun. Namun dugaan sementara sopir dari travel minibus dalam kondisi mengantuk. Jihan. Itu adalah pernyataan yang disampaikan oleh polisi terkait dengan dugaan kecelakaan, Fadli? Ya, yang kami dapat seperti itu, bahwa dugaan sementara bahwa sopir ini mengalami ngantuk. Jihan. Saat kecelakaan, bagaimana kondisi laju kendaraan di tol Cisumdawu? Apakah memang sedang ramai atau dalam keadaan normal atau sepi? Bagaimana, Fadli? Boleh dijelaskan? Dari informasi dari pihak kepolisian dan lokasi sejumlah keterangan dari kepolisian ya, bahwa kondisi jalur lalu lintas di Cisumdawu tidak begitu ramai. Namun dugaan sementara ya seperti yang tadi saya bilang, bahwa informasi yang kami dapat bahwa sopir ini dugaan mengantuk saat melaju kendaraannya di ruas tol. Ya. Ya Fadli, dari informasi yang Anda dapatkan terkait dengan kecelakaan ini, selain memang fokus pada penanganan korban, saat ini apalagi yang sedang dilakukan kepolisian menangani kecelakaan tersebut? Yang saya dapat masih akan melakukan evakuasi kedua bangkai kendaraan mobil, dan dalam waktu dekat juga akan dilakukan olah TKP dari Satuan Lalu Lintas, baik dari Polres Sumedang maupun dari Polda Jabar. Jihan. Kira-kira pukul berapa olah TKP akan dilakukan, Fadli? Kita masih menunggu nih, teman-teman juga masih menunggu informasi akan jam berapa dan kapan akan dilakukan oleh TKP terkait kecelakaan yang mengakibatkan 3 orang meninggal di lokasi. Ya. Selama proses pembersihan lokasi atau TKP ini, artinya lalu lintas di tol Cisumdawu ini masih bisa dilintasi, hanya memang diberlakukan buka tutup jalur seperti itu ya, Fadli? Ya, betul. Tadi bahwa di keterangan dari pihak kepolisian bahwa dalam melakukan pembersihan maupun evakuasi korban di lokasi lalu lintas tetap berjalan lancar, namun dilakukan buka tutup jalur. Demikian. Fadli, dari informasi yang Anda dapatkan, dari mana mobil travel yang terlibat kecelakaan ini melaju dan ingin mengarah ke tujuan mana? Terkait itu kita masih menunggu keterangan dari kepolisian. Jihan. Belum ada informasi terkait hal tersebut. Kalau untuk dari keterangan sopir truk, apakah sudah didapat? Kami dan teman-teman tadi sudah berusaha dan berupaya, namun nanti keterangan lebih lanjutnya dari kepolisian. Jihan.
Kalau yang kita lihat, Fadli, dari layar kaca Kompas TV saat ini nampaknya memang minibus ini kondisinya ringsek parah dan berada di sebelah kiri. Bisa Anda ceritakan juga ini kerusakannya apa saja akibat kecelakaan ini, lalu bagaimana dengan truk yang juga terlibat kecelakaan, apakah memang juga kondisinya parah? Ya, dari pantauan di lapangan bahwa akibat kecelakaan yang diduga sopir mengantuk ini, bahwa yang kondisi yang paling terparah adalah minibus bermuatan penumpang karena menabrak bagian pantat truk fuso. Namun untuk kondisi truk fuso hanya mengalami kerusakan sedikit. Yang kondisi terparah adalah kondisi minibus, sehingga menimbulkan mengakibatkan sejumlah penumpang meninggal di lokasi. Ya. Kecelakaannya terjadi pukul berapa dan saat itu kondisinya memang cuacanya juga sedang cerah atau memang sempat hujan tadi, Fadli? Ya, kecelakaan terjadi kurang lebih pukul 10 lebih 30-an siang tadi, jelang siang, bahwa kondisi untuk cuaca di lokasi lumayan cukup cerah, sehingga tidak terjadi cuaca hujan atau seperti apa. Kondisi di sini sangat cerah banget. Ya. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Fadlianto Sugiono. Nanti saya akan kembali hubungi Anda untuk terkait dengan update terkini kecelakaan minibus di Tol Cisumdawu. Dan saudara, saat ini kita akan tersambung dengan Kasih Humas Polres Sumedang, Jawa Barat, AKP Awang. Selamat siang, Pak Kasih. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, terdengar suara saya? Ya, terdengar, Pak Kasih Humas. Pak, boleh diceritakan ini kronologi kecelakaan yang terjadi di Tol Cisumdawu bagaimana dan saat ini total korban berapa, Pak? Ya, perlu dijelaskan pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Jalan Tol Cisumdawu kilometer 189 arah Cirebon, Bandung, tepatnya di Mandala Herang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Ini untuk kendaraan Toyota Hiace Nopol D7838 AVI dikemudikan oleh saudara Mr. X, ya, masih belum teridentifikasi, berpenumpang 7 orang dari arah Bandung menuju Cirebon. Melewati jalan tersebut, kondisi satu arah 3 jalur, menanjak, ya, beton, marka jalan terputus, cuaca juga cerah, ya, siang hari. Di mana laju kendaraan Toyota Hiace itu berada di jalur 2 di tengah, ya, itu menabrak kendaraan yang berada di depannya, yaitu Hinobox Nopol B9652TEZ yang dikemudikan oleh Muhammad Wahna. Itu mengenai bagian belakang sudut kanan, sehingga kendaraan Toyota Hiace terjepit di bagian ban belakang sebelah kiri dari Hinobox tersebut. Berhenti di jalur 1 itu untuk Hinobox-nya itu. Demikian, Mbak. Total saat ini korban berapa akibat kecelakaan ini, Pak Awang? Untuk akibat yang meninggal dunia ada 3 orang, kemudian yang luka berat 1 orang, dan luka ringan itu ada 3 orang. Itu ketiga korban, kesemuanya, ya, itu sudah dibawa ke RSUD Umar Wirahadi Kusuma, Kabupaten Sumedang. Oke, saya ulang kembali. Jadi korban tewas ada 3, korban luka berat 1, dan luka ringannya ada 3 orang, ya Pak? Iya, betul sekali. Artinya seluruh korban yang saat ini dilarikan ke rumah sakit RSUD Sumedang ini semuanya dari penumpang minibus? Betul, karena menabrak Hinobox yang berada di lajur 1 yang dalam keadaan berhenti. Nah, itu mengenai bagian kanan belakang sudut, ya, sudut kanan Hinobox. Itu Toyota Hiace-nya itu menabrak bagian belakang kanan, gitu, ya, seperti itu. Kalau untuk sopir truk, kondisinya seperti apa, Pak? Kalau untuk sopir truk kondisi baik-baik saja, ya, selamat, karena
yang bersangkutan berada di depan itu. Oke, jadi seluruh korban dipastikan memang dari mobil travel yang melaju dari arah Bandung menuju Cirebon ya Pak ya. Ya, Lalu betul. untuk saat ini bagaimana dengan proses pembersihan di TKP Pak? Apakah memang mengganggu arus lalu lintas di tol Cisumdawu atau seperti apa? Ya, betul sekali. Tadi Bapak Kapolres Tegang, Bapak Wakapolres, Pak Kasat Lantas berikut dari unsur CKJT, PJR Polda Jabar, dan unit Gakum berada di lokasi, langsung meninjau di tempat kejadian perkara, dan penanganan terhadap korban meninggal juga langsung dibawa tadi ke RSUD ya, untuk evakuasi kendaraan juga langsung pada saat itu juga dilakukan rekayasa lalu lintas. Sehingga tidak terlalu lama menghambat mungkin arus lalin yang ada di tol Cisumdawu. Demikian. Baik, saat ini berarti kondisi tol Cisumdawu ini bisa dilalui kendaraan ya Pak ya? Ya, jadi untuk pecahan-pecahan atau material-material yang berceceran di jalan ya, di lokasi itu sudah dibersihkan, dan olah TKP juga tadi udah langsung dilaksanakan sehingga tidak terlalu lama untuk menghambat arus lalu lintas ya, dengan segera dari pihak Satlantas unit Gakum ya, Polres Sumedang, kemudian PJR melakukan olah TKP sehingga bukti awal di tempat kejadian perkara juga masih hangat, dan itu yang kita kumpulkan untuk proses selanjutnya, penyidikan selanjutnya. Demikian. Baik, kembali ke korban Pak Awang, ini dari 7 korban ini apakah mereka warga Bandung ataukah warga mana Pak? Dan apakah mereka memang ada yang satu keluarga atau dari berbagai keluarga? Ya, ini bahan yang kami berikan untuk saat ini. Korban juga masih dalam identifikasi, jadi belum ada identitas. Ini petugas yang ada di rumah sakit juga berusaha untuk identifikasi korban tersebut ya. Jadi untuk identitas belum kita terima. Demikian. Baik, terima kasih atas informasinya. Kasih Humas Polres Sumedang AKP Awang Munggardijaya. Nanti kita akan bertanya lagi ke Pak Kasih Humas. Namun kami harus break sejenak. Tetaplah di Breaking News Kompas TV.